Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, seperti halnya kalian yang selalu ingin tahu dan juga selalu ingin belajar tentang keris ataupun juga pusaka, saya pun juga seperti itu sobat semuanya. Jadi di sini saya sekali lagi mengingatkan kepada kalian semuanya bahwasanya di sini kita akan belajar bersama-sama, kita akan belajar bareng. Jadi saya bukanlah ahli dan juga saya pun juga tidak menganggap diri saya sebagai seorang senior. Jadi di sini intinya kita akan belajar bersama-sama. Dan setiap hari sobat semuanya, hampir setiap hari saya ini menerima entah itu chat dari WA ataupun juga telepon yang menyatakan bahwasanya teman-teman ini terutama kemungkinan adalah teman-teman dari subscriber. Karena apa? Karena di dalam chat WA-nya ataupun juga dari teleponnya itu kebanyakan dari teman-teman adalah pecinta pemula. Jadi setelah melihat dari video-video yang ada di channel Bumi Mojopahit ini, mereka akhirnya mengenal dan akhirnya mereka itu mencintai, itu seperti itu. Dan saya harapkan sobat semuanya, setelah kita mengenal lalu juga mencintai, kita juga harus melestarikan yang namanya Tosan Aji. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajakkan semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi saya ini sobat semuanya. Nah ini dulu pernah saya review juga tapi dalam keadaan masih kotor. Dan ini sudah saya warangi dan untuk diwarangkannya ini sudah saya serviskan. Nah kira-kira dapur apakah ini? Untuk itu langsung saja kita akan review bersama-sama. Nah sobat semuanya, tahukah kalian bahwasanya tidak ada penyemangat bagi saya kecuali teman-teman itu setelah melihat video saya akhirnya tuh timbul keinginan untuk lebih mengenal lebih jauh. Setelah mengenal lalu mencintai, dan setelah mencintai saya harapkan kalian ikut serta untuk melestarikannya. Itu seperti itu sobat. Nah ini tadi pun juga seperti itu, saya mendapatkan sebuah chat WA dari salah seorang subscriber saya juga. Beliau dari Kalimantan kalau nggak salah tadi. Beliau bernama siapa tadi saya lupa. Dan dia memberitahukan kepada saya bahwasanya saya sangat suka mas, saya ini pemula seperti itu. Saya ini pemula dan setelah melihat video-videonya Mas Tony, akhirnya saya itu menjadi ini lebih tertarik dengan yang namanya Tosan Aji atau pusaka-pusaka seperti itu. Nah itu adalah sangat-sangat apa ya, kegembiraan tersendiri buat saya sobat semuanya. Oke sobat semuanya, coba saya tidak akan bosan-bosan untuk terus mengupload video kita. Apa ya istilahnya, saya juga tidak akan pernah bosan untuk mengajak kalian semuanya untuk lebih mengenal dan untuk selalu belajar mengenai Tosan Aji. Karena apa? Karena di sini sobat semuanya, sebenarnya di dalam Tosan Aji ini kan awalnya saya tuh agak-agak apa ya, melihat kondisi saat ini bahwasanya ini di kampung saya sendiri semuanya, bahwasanya untuk pecinta dari Tosan Aji itu kayaknya sudah mulai jarang atau tidak apa ya, bisa dikatakan sudah hampir-hampir tidak ada. Jadi kalaupun ada itu pun juga orang-orang tua gitu seperti itu. Jadi makanya kenapa waktu saya memutuskan untuk belajar mencintai Tosan Aji itu banyak sekali yang heran dengan saya, wah masih muda kok ini menggeluti dunia-dunia seperti itu kan identik dengan hal-hal klinik, hal-hal mistik kan seperti itu, dan juga identik dengan perdukunan katanya seperti itu. Nah awalnya sobat semuanya, sebenarnya itu saya pun juga ditentang oleh orang tua saya. Jadi waktu itu saya sangat ingat sekali bahwasanya di dalam hati saya ada keinginan itu untuk memiliki sebuah pusaka. Waktu itu saya ditentang oleh ayah saya, jadi beliau khawatir. Jadi kan untuk diceritanya selama ini yang beliau dapatkan itu adalah pusaka itu sesuatu yang mengerikan gitu, terus masih dianggap tabu dan juga takut dengan ini loh, kodam-kodam nanti kalau nggak cocok ataupun seperti apa nanti berimbas kepada keluarga, kepada pribadi dan seperti apa. Tapi akhirnya sobat semuanya, saya memberanikan diri. Jadi waktu itu saya kalau boleh cerita itu secara diam-diam saya itu memahari pusaka gitu. Saya memahari pusaka. Nah, pusaka pertama saya itu adalah jaran kuyang waktu itu sobat semuanya. Jadi
waktu itu saya melihatnya atau memaharinya itu bukan karena wah keindahan dari garisnya atau apa, keindahan pamornya ataupun juga besinya seperti apa, enggak. Jadi pertama kali yang saya jadikan sebagai sebuah apa ya, keinginan memiliki pusaka itu adalah pusaka itu bisa berdiri. Jadi kriteria saya waktu itu, saya waktu memahari pertama itu adalah kira-kira pusaka itu bisa berdiri nggak, Pak, kalau memang bisa berdiri nanti saya mahari ya, saya gitu. Dan ternyata memang bisa berdiri sobat-sobatnya. Tapi juga apa ya, mungkin kalau kalian sendiri kan juga tahu, akhirnya pun saya juga tahu bahwasanya untuk mendirikan sebuah pusaka itu memang pertama memang memakai trik itu, lalu juga ada yang karena memang ujungnya itu adalah ngembang cengkeh, itu seperti itu bisa. Jadi setelah saya menggeluti dunia pusaka, saya terjun langsung hal-hal yang menakutkan. Lalu apa yang dikira oleh masyarakat awam itu sesuatu yang mistik, klinik dan juga sih hal-hal seperti itu tidak saya temui sobat-sobatnya. Bahwasanya berarti saya bisa menyimpulkan bahwasanya untuk di pusaka sendiri itu sebenarnya cerita yang ada di masyarakat itu kayaknya harus diluruskan, begitu. Biar apa? Biar tidak ada salah pemahaman di dalam masyarakat awam. Mereka memang tidak salah memang, tapi alangkah baiknya jika mendapatkan sebuah cerita ataupun apa itu cerita-cerita yang dari turun temurun, alangkah baiknya saat ini kita kan menjadi sebuah generasi milenial. Jadi kita harus bisa menyaringnya, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kalau dikatakan A gitu tentang sebuah pusaka, kita harus berpikir secara logika. Jadi kita harus apa yang kalau orang zaman dulu mungkin langsung diterima gitu saja. Kalau untuk saya pribadi, saya itu tidak gampang percaya. Jadi kalau dikatakan seperti ini, saya harus mencari tahu kira-kira benar nggak apa yang diomongkan kayak seperti itu. Kalau saya seperti itu sobat. Jadi saya harus harus betul-betul mengetahui secara benar. Jadi saya tidak gampang mudah puas dengan cerita seperti itu. Jadi setelah ada cerita, kalau saya itu harus saya gali apakah memang cerita ini benar ataukah seperti apa. Dan untuk di pusaka sendiri sobat semuanya, yang saya ketahui dan juga yang saya alami, ternyata cerita-cerita yang ada di masyarakat itu kebanyakan memang kurang benar. Jadi tentang pusaka yang membuat seperti ini dan juga kalau malam itu katakanlah gemblodakan seperti itu, mungkin memang ada ya. Tapi kalau untuk saya pribadi selama saya tahun 2012, alhamdulillah saya tidak pernah mendapati pusaka-pusaka itu yang gemblodakan atau apa. Kalau kalian sobat semuanya berbicara seperti itu di forum-forum para pecinta Tosan Aji yang sudah lama, pasti diketawain. Karena apa? Karena mungkin saja pas waktu ada tikus lewat ataupun juga ada cecak lewat berada di tempat pusaka kalian, kan bisa saja seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara logis seperti itu. Jangan dikit-dikit dikaitkan dengan mistik ataupun juga dikaitkan dengan klinik. Jangan dikit-dikit mistik, dikit-dikit klinik. Jangan seperti itu. Kita hidup di era modernisasi, jadi kita harus berpikir secara logis. Itu seperti itu. Kita memang tidak menutup kemungkinan sobat semuanya, memang kalau kita berbicara tentang pusaka tidak lepas dari dunia spiritual, memang iya. Tapi tetap kita harus mengedepankan apa yang namanya logika. Itu sobat. Oke, sobat semuanya, coba kita akan melihatnya ini. Kita lihat dulu dari warangkanya. Nah, ini warangkanya sudah sangat-sangat kinclong dan sangat-sangat bagus sekali. Kemarin tuh saya ke tempatnya Pak Rahmat dan juga di situ saya bertemu dengan Pak Ali dan juga Mas Hendra. Waktu beliau tahu pusaka saya itu, wah, pusakanya kok warangkanya ganteng-ganteng ini Mas, katanya gitu. Jadi memang saya itu sobat semuanya kalau mendapati sebuah pusaka ataupun juga apa yang entah itu warangkanya yang buluk-buluk terus kerisnya yang berkarat, itu pasti akan saya rawat. Jadi saya warangi dan juga untuk di warangkanya akan saya serviskan, itu seperti itu. Untuk ini sobat semuanya, biar apa ya, menghargai, kita menghormati dari pemilik pusaka dahulu dan juga kita menghormati dari karya seni leluhur kita, itu seperti itu. Coba kita akan melihatnya ini sobat, kira-kira apa sih dapur pusakanya.